Baik, perusahaan pertama yang ingin saya analisis adalah PT Indosat Tbk Cabang Sukabumi dengan judul penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada PT Indosat Tbk Cabang Sukabumi. Dengan latar belakang masalah, PT Indosat Tbk Cabang Sukabumi merupakan perusahaan yang salah satu fokus jasa layanannya adalah telekomunikasi seluler. Secara umum, segmen seluler terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok pelanggan prepaid dan kelompok pelanggan postpaid. Perbedaan utama kedua kelompok tersebut terletak pada saluran distribusi. Kartu prabayar didistribusikan melalui dealer, sedangkan kartu pascabayar didistribusikan langsung oleh kantor-kantor yang disebut galeri. Kemudian, tujuan dari pemecahan masalahnya yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan pada PT Indosat Tbk Cabang Sukabumi. Yang kedua, untuk mengetahui kepuasan pelanggan pada PT Indosat Tbk Cabang Sukabumi. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan pada PT Indosat Tbk Cabang Sukabumi. Selanjutnya adalah masalah yang dihadapi oleh perusahaan yang berkaitan dengan penerapan manajemen operasional. Yang pertama yaitu bagaimana kualitas pelayanan pada PT Indosat Tbk Cabang Sukabumi, dan yang kedua bagaimana kepuasan pelanggan pada PT Indosat Tbk Cabang Sukabumi, dan yang ketiga adalah bagaimana hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan pada PT Indosat Tbk Cabang Sukabumi. Selanjutnya kita beralih ke solusi. Solusi yang saya dapatkan dari penulis yaitu disarankan indikator dari kualitas pelayanan dapat ditingkatkan, terutama ketiga indikator yang masih dinyatakan kurang baik, yaitu indikator pertama jaminan jaringan, kedua suara jernih dan sinyal kuat. Kemudian solusi yang kedua adalah kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan, terutama 4, yaitu suara jernih, yang kedua sinyal kuat, dan yang ketiga panggilan tepat dan kemudahan menghubungi petugas. Dan yang terakhir adalah disarankan kepada PT Manajemen Indosat Cabang Sukabumi agar terus berupaya meningkatkan kualitas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari masalah di atas, yaitu bagaimana caranya dari PT Indosat Tbk Cabang Sukabumi harus tetap mengedepankan kualitasnya agar kepuasan pelanggan itu tetap dirasakan oleh pelanggan itu sendiri, dan bagaimana caranya pelanggan tetap melaporkan semua keluhannya kepada perusahaan agar perusahaan tahu yang mana salah dan perusahaan dapat meningkatkan masalah yang dihadapi oleh nasabah tersebut. Kita berlanjut ke perusahaan kedua dengan judul penelitian pengaruh perencanaan dan pengawasan terhadap biaya operasional perusahaan pada PT Unilever Indonesia Tbk Cabang Medan. Dengan latar belakang masalah, setiap perusahaan pada umumnya memiliki keinginan atau tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari usaha yang dijalankannya. Keuntungan tersebut sangat dibutuhkan atau membantu bagi perusahaan dalam usahanya untuk mengembangkan lagi ke depannya apa yang sudah dialami sekarang. Dalam hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa PT Unilever Indonesia telah memiliki realisasi biaya operasional yang kecil dibandingkan anggarannya. Dalam pengeluaran biaya operasional, diharapkan perusahaan dapat menggunakan seefisien mungkin sesuai dengan proporsinya masing-masing, sehingga penggunaan biaya operasional dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Begitu juga di PT Unilever Indonesia Tbk Cabang Medan. Hal ini dilakukan agar pengeluaran perusahaan tidak membengkak dan dapat merugikan perusahaan dalam segala hal. Selanjutnya kita beralih ke tujuan pemecahan masalah. Tujuan permasalahan yang pertama adalah untuk mengetahui apakah perencanaan berpengaruh secara parsial terhadap biaya operasional perusahaan pada PT Unilever Indonesia Tbk Cabang Medan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pengawasan berpengaruh secara parsial terhadap biaya operasional perusahaan pada PT Unilever Indonesia Tbk Cabang Medan. Selanjutnya yaitu kita melanjutkan ke masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapan manajemen operasionalnya. Yang masalah pertama yaitu apakah perencanaan berpengaruh terhadap biaya operasional perusahaan pada PT Unilever Indonesia Tbk Cabang Medan. Yang kedua yaitu apakah pengawasan berpengaruh terhadap biaya operasional perusahaan pada PT Unilever Indonesia Tbk Cabang Medan.
Selanjutnya kita beralih ke solusi yang saya dapatkan dari penulis. Yang pertama yaitu mengingat perencanaan berpengaruh terhadap biaya operasional, hendaknya pihak manajemen berusaha memperhatikan proses pelaksanaan fungsi manajerial dengan kepemimpinan yang optimal. Bukan hanya perencanaan yang baik, namun mulai dari pelaksanaan, pengontrolan, sampai evaluasinya. Kemudian solusi yang kedua yaitu PT Unilever Indonesia Tbk harus lebih tanggap dan bergerak cepat apabila terjadi penyimpangan pada anggaran biaya operasional. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan dari penulis dan setelah saya analisis adalah hendaknya pihak manajemen berusaha memperhatikan proses pelaksanaan fungsi manajerial dan kepemimpinan dengan optimal mulai dari pelaksanaan, pengontrolan, sampai evaluasinya. Maksud dari memperhatikan proses pelaksanaan ini yaitu bagaimana caranya manajemen memperhatikan semuanya mulai dari controlling, pelaksanaan para karyawan, hingga pengontrolan karyawan agar nasabah tetap merasa nyaman untuk menjalankan bisnisnya di perusahaan ini. Selanjutnya kita beralih ke perusahaan ketiga yaitu PT Bank Danamon Cabang Makassar dengan judul penelitian pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada PT Bank Danamon Cabang Makassar. Latar belakang masalah dari perusahaan ini yaitu upaya perbankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan upaya untuk membangun keunggulan produk secara kompetitif tidak dapat ditunda-tunda lagi dan selayaknya menjadi perhatian berbagai pihak. Bukan saja bagi penyelenggara, tetapi juga bagi masyarakat. Dengan kata lain, perhatian perusahaan pada kualitas tidak hanya pada produk, tetapi juga pada seluruh aspek operasional perusahaan. Kita beralih ke tujuan pemecahan masalah ini. Yang paling pertama yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada PT Bank Danamon, dan yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor kualitas pelayanan yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada PT Bank Danamon Cabang Makassar. Kita beralih ke masalah dari perusahaan ini yang terkait dengan manajemen operasional. Masalah yang pertama yaitu peningkatan kebutuhan dan keinginan nasabah yang makin beragam membuat penyedia layanan selaku produsen semakin sulit dalam memenuhi dan memuaskan nasabahnya. Kita berlanjut ke solusi yang pertama. Semakin tinggi kualitas pelayanan akan berimplikasi terhadap kepuasan nasabah. Hal ini disebabkan semakin tingginya pengetahuan nasabah tentang pelayanan yang berimplikasi bahwa kualitas yang diberikan oleh nasabah adalah merupakan kewajiban bagi karyawan dalam memberikan kepuasan nasabah. Solusi yang kedua yaitu untuk mengawal operasional layanan terhadap customer, Bank Danamon menyiapkan diri membuka layanan 24 jam sehari melalui internet banking. Bank Danamon tidak pernah istirahat dan senantiasa mengawal nasabah terhadap apapun masalahnya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari masalah yang telah saya analisis di atas mengenai kualitas pelayanan pada PT Bank Danamon Cabang Makassar yaitu bagaimana cara PT Bank Danamon harus memuaskan nasabahnya dengan cara membuat sistem baru yaitu menyiapkan diri seperti membuka layanan 24 jam agar customer senantiasa merasa aman dan nyaman untuk menaruh segala bisnis di bank tersebut. Kita beralih ke perusahaan yang keempat yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan Kabupaten Pesisir Selatan dengan judul penelitian penerapan manajemen risiko operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan latar belakang masalah yaitu dalam perbankan baik bank sentral maupun bank umum semakin menyadari bahwa untuk meminimalkan risiko maka praktek manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik harus dilaksanakan. Fokus dari manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan risiko operasional dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan usaha bank. Kita berlanjut ke tujuan pemecahan masalah. Yang paling pertama adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Masalah pertama yang dialami yaitu kerusakan jaringan terjadi secara mendadak pada waktu tertentu yang mengakibatkan terganggunya pelayanan terhadap nasabah. Masalah yang kedua yaitu permasalahan mengenai pegawai yang mempengaruhi operasional bank bahwa adanya pelatihan karyawan yang tidak terfokus pada bidang kerja yang ditempatinya. Selanjutnya kita beralih ke solusi yang telah saya dapatkan dari penulis yaitu yang pertama, penyelesaian yang dilakukan oleh BPD Sumbar
yakni pihak bank berusaha menghubungi otoritas yang berwenang dan mengkonfirmasikan bahwa ada gangguan jaringan yang mengakibatkan terganggunya transaksi bank. Yang kedua yaitu pihak bank yakni BPD Sumbar Cabang Finance segera menghubungi bank yang mewakili nomor rekening yang telah dituju oleh atau validasi oleh teller dan membuat surat pernyataan, atau menyuruh teller yang mengganti kerugian karena ini semua berawal dari teller yang salah menginput nomor ke sistem. Kesimpulan yang saya dapatkan dari masalah di atas yaitu adalah bagaimana cara Bank Pembangunan Daerah di cabang finance itu dia harus memfokuskan karyawannya itu untuk bekerja pada bidangnya, karena kebanyakan di sini mengatakan bahwa pelatihan karyawan yang tidak terfokus pada bidang kerja yang ditempatinya, sehingga muncul beberapa masalah seperti salah input ke sistem yang membuat rugi nasabah ataupun teller maupun dari bank itu tersendiri. Kita berlanjut ke perusahaan yang kelima, yaitu Bank Syariah, dengan judul penelitian Analisis Risiko Operasional Bank Syariah pada masa pandemi COVID-19, dengan latar belakang masalah yaitu perbankan syariah adalah salah satu aspek yang kedepannya sangat menjanjikan untuk Indonesia. Perkembangan perbankan saat ini juga dinilai sangat pesat. Kemajuan perbankan syariah saat ini bukanlah tanpa halangan dan tantangan perkembangan yang sangat pesat, dan itu juga penuh dengan risiko yang harus dihadapi. Jadi masalah yang pertama yang saya dapatkan dari penulis yaitu faktor internal, yaitu pegawai yang terkadang tidak mematuhi protokol kesehatan, kemudian bisa jadi disebabkan karena terlalu lama work from home dengan santai, akhirnya terasa liburan dan pada akhirnya menyebabkan tidak fokus dan menjadikan target cabang tidak tercapai. Masalah kedua yaitu nasabah tidak kooperatif mematuhi protokol kesehatan. Ada juga yang secara sengaja tidak memberitahukan bahwa ia telah terkontaminasi virus. Kemudian karena pandemi COVID-19 ini usaha nasabah menurun dan menjadikannya tidak sanggup membayar seperti biasanya. Pada akhirnya mereka mendapatkan relaksasi yang semula setornya 3 juta, ketika pandemi usahanya menurun, akhirnya mereka hanya membayar 500.000 saja. Kemudian solusi dari masalah ini yang saya dapatkan dari penulis yaitu solusi yang pertama, dengan mengoptimalkan controlling atau pengontrolan bagi segenap pegawai, terutama kesehatan, karena bagaimana juga karyawan adalah aset terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua yaitu dengan melakukan controlling juga yang dilakukan secara optimal, mulai dari penanganan protokol standar kesehatan dan kebijakan setoran hanya untuk mereka yang pengusaha dalam kurung non-fixed income. Jika mereka pegawai negeri sipil atau ASN dalam kurung fixed income, mereka berhak mendapatkan relaksasi karena gaji mereka tidak dipotong. Kesimpulan yang saya dapatkan dari analisis masalah risiko operasional Bank Syariah pada masa pandemi COVID-19 adalah kebanyakan masih mengenai tentang protokol kesehatan. Jadi bagaimana Bank Syariah harus tetap melakukan standarisasi atau controlling terhadap protokol kesehatan, baik itu untuk nasabah atau karyawan, karena bagaimanapun karyawan adalah aset yang berharga untuk perusahaan. Dan yang kedua mengenai biaya relaksasi, harusnya Bank Syariah tidak perlu melakukan relaksasi yang besar kepada para nasabah, karena nasabah ada juga yang melakukan usaha dan dampak dari COVID-19 ini membuat usaha mereka menjadi turun serta pendapatan mereka menjadi menurun. Selanjutnya, biaya relaksasi ini tetap diterapkan kepada mereka yang bekerja di negara di ASN atau aparatur sipil negara, karena mereka memiliki gaji yang tidak dipotong serta mereka mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Jadi biaya relaksasi itu bagi mereka tidak terlalu berpengaruh pada pendapatan mereka. Perusahaan terakhir yang saya analisis yaitu perusahaan McDonald dengan judul penelitian perbaikan sistem antrean di McDonald Plaza Marina dengan simulasi antrean. Dengan latar belakang masalah, McDonald merupakan salah satu restoran terbesar di berbagai negara yang menyajikan makanan cepat saji. McDonald di setiap negara memiliki variasi hidangan yang berbeda-beda. McDonald yang berada di Plaza Marina Kota Surabaya memiliki waktu antrian yang lama sehingga dapat mempengaruhi pelanggan menjadi enggan untuk membeli. Waktu antrian yang lama disebabkan karena banyaknya jumlah pelanggan yang antri. Kemudian tujuan pemecahan masalah dari masalah ini yaitu agar teratasinya masalah waktu antrian yang lama. Selanjutnya kita beralih dari tujuan pemecahan masalah, yaitu masalah yang dihadapi oleh perusahaan McDonald di Plaza Marina. Yang pertama yaitu
Waktu antrian yang lama merupakan suatu masalah bagi manajemen McDonald di Plaza Marina sehingga perlu mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Maka dari hal itu, solusi yang saya dapatkan dari penulis yaitu yang pertama, usulan perbaikan yang diusulkan yaitu penggunaan mesin pencetak stroke automatic sebelum masuk ke dalam server. Hasil dari usulan ini membuktikan bahwa usulan dapat mengurangi utilitas server, waktu pengunjung di dalam antrian, dan waktu averaging time in system. Sehingga kesimpulan yang dapat saya ambil dari penulis untuk masalah di atas mengenai perbaikan sistem antrean di McDonald Plaza Marina dengan simulasi antrean, yaitu McDonald di Plaza Marina Kota Surabaya itu wajib menggunakan sistem komputer, karena menurut saya sistem komputer itu sangat memudahkan bagi pembeli dan sangat memudahkan bagi manajemen McDonald untuk mengurus operasional kegiatan di perusahaan McDonald tersebut. Kemudian di zaman sekarang orang-orang rata-rata suka dengan hal-hal yang gampang, dan ketika konsumen melakukan pembelian dengan cara otomatis atau menggunakan sistem, maka itu akan mengurangi waktu operasional sehingga mengurangi antrean ketika orang berbelanja di McDonald Plaza Marina. Baik, itu tadi dia dari 6 perusahaan yang mengalami masalah pada penerapan manajemen operasionalnya. Jika ada salah pengucapan atau salah kata, mohon dimaafkan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Salam sukses.